Bab 6 analisis data. Ini video bagian ke-39 halaman 156 sampai 157. Kita sampai pada ayo berlatih aktivitas perpasangan, aktivitas AD K805 meringkas data dengan pivot tables. Let's go. Pada aktivitas ini kalian akan meringkas data jumlah kedatangan penumpang pesawat udara di beberapa bandar udara tahun 2017 dan 2018 dari bulan Januari sampai Maret. Peringkasan dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data yang ada. Buatlah lembar kerja yang berisi data jumlah kedatangan penumpang pesawat seperti contoh berikut ini. Ya, ini akan kita ketik ulang. Ada 24 berarti ya. Oke. Kemudian pertanyaannya. Buatlah pivot tabel satu dimensi ya dengan nama bandar udara sebagai row untuk menunjukkan ringkasan data penumpang yang masuk melalui bandar udara. Gunakan fungsi jumlah rata-rata nilai minimum atau maksimum. Gunakan tahun atau bulan sebagai filters. Ini sudah saya siapkan data-datanya ya. Soalnya adalah buat pivot tabel satu dimensi dengan nama bandar udara sebagai row. Oke, gunakan ini ya, nanti kita parameternya. Kita taruh aja di sembarang tempat di sini. Kemudian kita insert pivot tabel ya, gunakan existing biar di halaman ini ya. Tempatnya kita pilih di sini misalnya. Oke. Nah, di sini adalah pivot tabelnya. Gunakan fungsi jumlah rata-rata minimum maksimum, gunakan tahun atau bulan sebagai filter. Misalnya kita gunakan bulan sebagai filter ya. Oke. Kemudian yang lain kita centang. Ya. Nah, filter bulan ini ditaruh di filter. Nah, klik saja di sini, klik kiri, move to report filter. Nah, di sini bulan sebagai filter. Ini adalah hasilnya. Jadi untuk bulan Januari atau Februari misalnya ya, Februari, oke. Nah, di bulan Februari di Bandara Ngurah Rai itu jumlahnya sekian, Juanda jumlahnya sekian dan seterusnya. Setelah itu kita jumlah sudah rata-rata. Rata-rata di sini klik kanan saja di sini ya. Kemudian value, terus average, ini rata-rata. Oke, nah ini adalah rata-rata. Rata-rata di bulan Februari di Ngurah Rai, di Juanda, di Kuala Namu dan seterusnya. Nilai minimum sama caranya ya. Di sini klik kanan ya, value di sini ada min. Nah, begitu juga nilai maksimum ya. Di sini value-nya kita gunakan saja maksimum. Nah, seperti itu caranya ya. Ini kita gunakan bulan sebagai filternya. Misal tahun ya, ini aja di select diganti tahun gitu ya. Jadi filternya di sini mana tadi? Tahun sudah, di sini bandara max jumlah sum tahun ini dirubah ke sini. Nah, di sini tahun sudah. Ya, seperti itu caranya. Yang kedua, buatlah pivot tabel dua dimensi dengan nama bandar udara sebagai row dan nama bulan sebagai kolom untuk menunjukkan ringkasan data penumpang yang masuk melalui bandar udara. Gunakanlah fungsi jumlah, rata-rata, nilai minimum atau maksimum. Gunakan tahun sebagai filter. Sekarang yang nomor 2, buatlah pivot tabel dua dimensi dengan nama bandar udara sebagai row ya. Oke. Kita seperti biasa taruh di sembarang tempat di sini, insert pivot tabel, kita existing saja, taruh saja di sini, oke ya. Kemudian
Buatlah tabel 2 dimensi dengan nama bandar udara sebagai row. Bandar udaranya nanti row ya. Gunakan tahun sebagai filter ya. Tahun sebagai filter. Kemudian rows-nya bandar udara sebagai row. Ya, oke, buatlah 2 dimensi dengan nama bandar udara sebagai row dan nama bulan sebagai kolom. Bulannya sebagai kolom. Bulan ini kita pindah ke kolom ya, move to kolom. Nah, seperti ini ya. Nama bandar udara sebagai row, nama bulan sebagai kolom untuk menunjukkan ringkasan data penumpang melalui bandar udara. Seperti ini hasilnya ya. Gunakan tahun sebagai filter. Tahun ini kita masukkan ke filter. Nah, seperti ini ya. Tahun berapa? All ini tadi ya. Nah, di Ngurah Rai untuk semua tahun yang kita miliki, nah, di jumlahnya seperti ini ya. Oke, gunakan fungsi jumlah rata-rata nilai minimum dan maksimum ya. Di sini jumlah rata-rata sudah seperti ini ya. Kemudian ini sum itu jumlah, ini kita klik, kita ganti apa ini? Rata-rata. Berarti value setting kita rubah menjadi average. Ini untuk jawaban yang rata-rata. Untuk yang minimum ini di kanan di sini, kita value-nya di sini kita rubah menjadi minimum. Nah, ini jawaban yang untuk minimum. Terus misalnya maksimum ya sama. Ini kita klik kanan di sini, value-nya kita rubah menjadi maksimum. Nah, gitu aja, mudah kan? Mudah, bedanya cuman di sini ada bulannya sebagai kolomnya ya. Jadi 2 dimensi. Jadi mirip banget langkah-langkahnya dengan 1 dimensi, hanya saja di sini ditambahi ada bulannya di sini. Lebih komplit ya, lebih mudah membacanya. Oke. Dari ringkasan data yang dihasilkan pada butir 2, chart kolom untuk membandingkan jumlah penumpang yang masuk melalui bandar udara tahun 2017 dan 2018 pada bulan Januari sampai Maret. Sekarang kita jawab pertanyaan berikutnya yang ketiga ya. Dari ringkasan data yang dihasilkan pada butir 2, ini yang kita kerjakan barusan. Buatlah chart kolom, kita buat chart ya, untuk membandingkan jumlah penumpang yang masuk melalui bandar udara pada tahun 2017 dan 2018 dari Januari sampai Maret. Ini 2017 ya. Kita copy saja di sini. Copy untuk 2018 ya. Sini kita ambil 2018, terus kemudian kita bikin tabel aja di sini ya. Mungkin yang dimaksud gitu. Di sini apa? Nah, ini aja. Kita copy aja. 3 bulan ini ya. Yang jadi masalah di sini bulannya nggak urut ya. Mungkin di depannya bulan, Pak Ali belum ngotak-ngatik cara ngurutkannya, tapi yang jelas untuk mengatasi dalam kondisi ini dari awal kita kasih bulan 1, 2, 3 aja lebih aman. F kan lebih kecil dari C, itu masalahnya. Jadi urut ini 2017 kita bikin seperti ini ya, 2018. Terus nilainya kita ambil dari sini rata-ratanya ya. Kita main copy paste aja cepat. Nah, di sini ya untuk 2018 ini diambilkan dari sini. Nah, mungkin tidak begitu sempurna jawaban ini, paling nggak alternatif ya. Oke, ini bisa kita rapikan dengan 2 klik di situ ya. Terus ini seperti biasa kita bikin chart. Insert di sini ada, nah ini dia. Nah, di sini ada bulan Februari, bulan Januari 2017 yang biru ya, 18 yang orange. Dari sini kita ada enak dah. Kita ngelihat apa nilainya. Kita tinggal ganti judul mungkin ya, atau diotak-atik lagi biar tampilannya lebih bagus. Pada intinya yang Pak Ali tangkap sih, yang jawaban dari nomor 3 itu yang diharapkan seperti ini. Menurut kalian, apa gunanya melakukan peringkasan data ini? Mengapa harus diringkas? Bagaimana jika tidak diringkas?
meringkas, memudahkan kita melihat data tertentu yang kita butuhkan dari tabel data yang mungkin berukuran sangat besar. Jika tidak diringkas, semakin besar data, semakin sulit membaca tabel. Pada contoh ini memang data yang diringkas hanya sedikit. Bagaimana jika datanya ribuan? Apa strategi kalian meyakinkan bahwa hasilnya benar? Kita coba dulu rumus untuk data kecil dulu. Setelah diaplikasikan ke data besar, kita akan gunakan untuk melihat data yang sudah kita ketahui hasilnya sebelumnya ya. Yang kita kira-kira tahu hasilnya seperti apa, kita coba untuk memastikan hasilnya benar. Kalau benar untuk yang kita coba beberapa itu ya, untuk keseluruhan berarti benar. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan kita. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, bisa like, comment, dan share di sini biar admin lebih semangat, ya kan? Thank you for watching.